Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran beserta contoh soal HOTS dan pembahasannya. Kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, KD pengetahuannya adalah 3.21, yaitu menentukan persamaan lingkaran. Sedangkan KD keterampilannya adalah 4.21, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menemukan konsep persamaan lingkaran dengan benar, menentukan persamaan lingkaran dengan benar, menyelesaikan masalah persamaan lingkaran dengan benar, menyajikan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dengan benar, dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal HOTS yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dengan benar. Sedangkan untuk materinya, nanti yang kita bahas adalah yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0. Yang kedua adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Yang keempat adalah contoh soal HOTS dan pembahasannya. Kita bahas dulu yang pertama, adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat 0,0. Lihat gambar di bawah ini. Ini adalah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dengan jari-jari R. Misalkan ada titik A, X, Y, sembarang titik terletak di lingkaran, maka jika titik A ini diproyeksikan ke sumbu X, maka akan diperoleh titik A aksen dengan koordinat X, 0. Sehingga akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di A aksen. Kita lihat untuk OA, panjangnya adalah X, kemudian panjangnya A aksen adalah Y, karena A-nya adalah X, Y. Karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras, sehingga diperoleh OA kuadrat sama dengan OA aksen kuadrat ditambah A aksen kuadrat. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga diperoleh R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan demikian, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari 5. Dari sini kita dapat melihat bahwa pusatnya di O dan R-nya sama dengan 5. Dengan demikian, langsung kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran tadi, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Agar lebih mantap lagi, saya beri latihan soal. Ada 2 soal, yaitu yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari 8 cm. Yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari setengah akar 3 cm. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang kedua, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B. Kita lihat gambar di bawah ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat P, A, B dan berjari-jari R. Misalkan ada titik A, X, Y, sembarang titik yang terletak pada lingkaran, dan AP adalah jari-jari lingkaran. Kita lihat jarak PA aksen adalah X min A, sedangkan jarak panjang A aksen adalah Y min B. Kita lihat juga ini ada
Segitiga PA aksen ini adalah segitiga siku, sehingga diperoleh hubungan dengan teorema Pythagoras, yaitu PA kuadrat sama dengan PA aksen kuadrat ditambah A aksen kuadrat. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Sehingga diperoleh R-nya adalah akar dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, saya beri contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,1 dan berjari-jari 4. Kita lihat di sini, pusatnya adalah di 2,1, berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, sedangkan R-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam persamaannya tadi. Persamaan umumnya tadi adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga diperoleh X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Jadi persamaan lingkarannya adalah ini, X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 16. Saya beri soal lagi. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,5 dan berjari-jari 4. Yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran X plus 4 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Dikerjakan mandiri. Akhirnya kita sampai pada topik yang ketiga, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Ini nanti kita peroleh dari persamaan lingkaran yang kedua, yaitu persamaan lingkaran yang pusatnya P, A, B dan berjari-jari R. Tadi adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika diuraikan lebih lanjut, maka akan diperoleh ini untuk X min A kuadrat, ini kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat, sedangkan Y min B kuadrat kita jabarkan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B sama dengan R kuadrat. Kemudian R kuadratnya dipindah ke ruas kiri, sedangkan Y kuadratnya ini juga didekatkan dengan X kuadrat, sehingga diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita ganti dengan dalam bentuk lain, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus A, ini A besar X ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0, di mana A besarnya ini adalah min 2A kecil, sehingga kalau kita mencari A kecilnya itu adalah sama dengan min setengah A besar, sedangkan B besar sama dengan min 2B kecil, sehingga B kecilnya sama dengan min setengah B besar. Untuk C besarnya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat, sehingga R-nya diperoleh dari akar A besar kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C besar. Dengan demikian, maka bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A, B, C
adalah bilangan real dengan pusat P min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya R sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Contoh, tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Nah, dari soal ini diketahui bahwa A besarnya adalah min 4, B besarnya adalah min 2, sedangkan C-nya adalah 4. Sehingga pusatnya P min setengah A besar, min setengah B besar, sehingga diperoleh P-nya adalah 2,1. Sedangkan jari-jarinya R adalah akar dari A kuadrat plus per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C sama dengan akar min 4 kuadrat per 4 ditambah min 2 kuadrat per 4 dikurangi 4 sama dengan 1. Saya beri contoh untuk yang kedua, yaitu tentukan persamaan umum lingkaran jika diketahui lingkaran berpusat di P 5,3 dan berjari-jari 3 akar 5. Karena ini pusatnya di P 5,3 dan R-nya 3 akar 5, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi diperoleh X min 5 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 3 akar 5 kuadrat. Diperoleh X kuadrat min 10X plus 25 ditambah Y kuadrat min 6X plus 9 sama dengan ini 3 pangkat 2, 9, akar 5 pangkat 2, 5. Berarti 9 kali 5 sama dengan 45. X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 6Y plus 39. 45-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min 45. Sehingga diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 6Y min 11 sama dengan 0. Jadi persamaan umum lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 6Y min 11 sama dengan 0. Untuk latihan soalnya ada dua juga. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 4Y min 7 sama dengan 0. Yang kedua, tentukan persamaan umum lingkaran jika diketahui lingkaran berpusat di P 8,6 dan berjari-jari. Nah, sekarang contoh soal hot dan pembahasannya. Contoh 1. Siska sedang belajar geometri. Kali ini dia meletakkan titik-titik tertentu, yaitu 2,2, 2,-4, dan 5,-1 pada sumbu koordinat. Jika titik-titik tersebut membentuk suatu lingkaran, maka tentukanlah pusat, jari-jari, dan persamaan lingkaran tersebut. Nah, yang pertama yang kita pikirkan, manakah persamaan lingkaran yang kita gunakan? Nah, untuk itu kita lihat dulu. Yang kita gunakan ternyata persamaan umum lingkarannya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Karena melalui 3 titik, maka setiap titik kita substitusikan ke dalam rumus persamaan umum lingkaran. Yang pertama, melalui titik 2,2, maka diperoleh 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan 0. Diperoleh 4 tambah 4 ditambah 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 2A plus 2B ditambah C sama dengan min 8. Ini merupakan persamaan yang pertama. Untuk titik yang kedua, yaitu melalui titik 2,-4, maka kita substitusikan ke dalam persamaan umum lingkarannya adalah diperoleh 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B kali min 4 ditambah C sama dengan 0.
sama dengan 4 ditambah 16 ditambah 2A dikurangi 4B ditambah C sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 2A dikurangi 4B ditambah C sama dengan min 20. Ini nanti adalah merupakan persamaan yang kedua. Titik yang terakhir yaitu melalui titik 5, min 1, maka diperoleh 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah A kali 5 ditambah B kali min 1 ditambah C sama dengan 0. Sama dengan 25 ditambah 1 ditambah 5A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 5A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 26. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Karena terdapat 3 persamaan dengan 3 variabel, maka ini nanti merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Cara menyelesaikannya dengan eliminasi, substitusi, atau gabungannya. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Eliminasi pada persamaan 1 dan 2, maka diperoleh 2A plus 2B plus C sama dengan min 8. 2A min 4B plus C sama dengan min 20. Karena sudah ada yang sama, maka keduanya tinggal dikurangi. Maka diperoleh 6B sama dengan 12, B sama dengan 2. Jadi ini sudah diperoleh B-nya sama dengan 2. Kemudian substitusi persamaan 4 ke 1, maka diperoleh 2A plus 4 plus C sama dengan min 8. Sehingga 2A plus C sama dengan min 12. Ini merupakan persamaan yang kelima. Kemudian substitusi persamaan 4 ke 3, maka diperoleh 5A min 2 plus C sama dengan min 26. Sehingga diperoleh 5A plus C sama dengan min 24. Ini saya jadikan persamaan yang ke-6. Kemudian dari persamaan 5 dan 6, ini kita eliminasikan. 2A plus C sama dengan min 12, 5A plus C sama dengan min 24. Karena C-nya sudah sama, maka kita kurangkan. Sehingga diperoleh min 3A sama dengan 12, maka A-nya sama dengan min 4. Untuk mencari C-nya, A-nya yang diperoleh ini kita substitusikan ke salah satu persamaan 5 atau 6. Ini saya ambil yang persamaan 5. Sehingga 2 kali min 4 ditambah C sama dengan min 12. Sehingga diperoleh C-nya sama dengan negatif 4. Jadi karena A-nya sudah ketemu min 4, B-nya sudah ketemu 2, dan C sama dengan min 4, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Sedangkan pusatnya adalah, rumusnya adalah setengah A, min setengah B. Jadi min setengah kali A, hanya min 4, min setengah B, B-nya ada 2. Sehingga pusatnya adalah 2,1. Sedangkan jari-jarinya R adalah rumusnya akar, jadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Sehingga diperoleh ini min 4 kuadrat per 4 ditambah 2 kuadrat per 4 dikurangi min 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Demikian untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Di sini kita lihat bahwa ada peta tentang gempa bumi di Banda Aceh. Kita lihat yang diketahui dari soalnya, dari BMKG dilaporkan bahwa telah terjadi gempa bumi di Banda Aceh dengan epicentrum atau titik pusat gempa itu terletak pada koordinat peta 3,7 dan gempa tersebut memiliki radius 36 km. Jika Nurul berada di lokasi 33,25, maka apakah dia merasakan gempa tersebut atau tidak? Untuk mengetahui ini, kita juga akan menggunakan persamaan lingkaran. Kita lihat, jangkauan maksimum suatu gempa bumi dapat dimodelkan dengan persamaan lingkaran. Karena titik pusatnya 3,7 dan jari-jarinya 36,
maka persamaannya adalah X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 7 kuadrat sama dengan 36 kuadrat. Atau dapat disederhanakan menjadi X min 3 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat sama dengan 1296. Kalau kita gambar pada grafik, ini adalah lingkarannya, jadi ini titik pusatnya 3,7, kemudian radiusnya adalah 36. Nah, di manakah Nurul berada? Nurul berada di titik 33,25. Apakah dia merasakan gempa tersebut? Kita lihat dengan menggunakan rumus jarak. Jadi kalau posisi Nurul dan pusat gempa kita misalkan X1, Y1, titik pertama adalah 3,7 dan X2, Y2, titik kedua adalah 33,25, maka dengan rumus jarak akan diperoleh, lebih jelasnya ini, D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan akar 33 dikurangi 3 kuadrat ditambah 25 dikurangi 7 kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan akar 1224. Ini pendekatan diperoleh 34,99 atau 35. Nah, karena jaraknya 34,99 itu kurang dari 36, maka Nurul akan merasakan dampak dari gempa bumi tersebut. Demikian 2 contoh soal HOTS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.